di antara seluruh sholat sunnah paling afdal nomor 1. Sholat witir. Sholat sunnah paling afdal adalah sholat sunnah witir. Bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya. Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu wajib. Jadi kita ini kalau ninggal sholat witir itu fasik menurut Imam Abu Hanifah. Kayak orang gak sholat duhur gitu. Kalau gak sholat witir. Karena berdasar hadis, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang gak witir, dia tidak termasuk dari kelompok kita. Kata Nabi Muhammad, gak termasuk dari kelompok kita umat Islam. Loh, kelompok mana tuh kalau gitu? Serem bener. Makanya dari hadis ini Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu sholat fardu. Kalau ulama yang lain enggak. Sholat itu yang fardu, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang memang malaikat Jibril turun untuk mengerjakan sholat tersebut bersama dengan Nabi Muhammad SAW sesudah turunnya perintah Isra dan Mi'raj. Teman-teman sekalian, jadi sholat paling afdal ini sholat witir. Jangan ninggal witir. Kapan baiknya sholat witir dilakukan? Kalau kayak kita ini yang gak pasti bangun malamnya, ya sebaiknya sebelum tidur sholatlah sholat witir. Jangan berani tidur sebelum sholat witir. Dan itu yang dipesankan Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, "Ausani habibi bi thalathati asya." Nabi Muhammad pesan sama saya 3 pesanan. Nah, salah satu di antara pesannya an utir qabla an anam. Untuk saya bersolat witir sebelum saya tidur. Ya usahakan jangan tidur sebelum sholat witir. Berapa bilangannya? Minimal 1, tapi jangan 1 amat lah ya. 3 gitu kali, sekurangnya gitu 3 gitu. Jadi habis isya, nah nih kalau mau ba'diyah silahkan, kalau enggak witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun lagi gimana Ustazah? Nah kalau bangun lagi nih ada beberapa pendapat. Maksudnya kalau bangun malamnya, insya Allah kan bangun nih kan kalau malam. Nah ini kalau malam bangun nih ada beberapa pendapat. Ada pendapat para ulama yang kalau kamu bangun lagi ya berarti tinggal tahajud aja kan witirnya udah. Ini banyak di antara para ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau kamu bangun lagi kan udah witir, berarti kamu cuman tinggal tahajud aja. Mau sholat hajat, mau sholat taubat gitu ya. Kemudian sholat tahajud gitu. Enggak jadi masalah, enggak usah witir lagi karena udah kerjain witirnya sebelum tidur. Pendapat kebanyakan para ulama. Tapi pendapat yang dipegang oleh Al-Habib Umar bin Hafid dan pendapat yang dipegang sama kebanyakan para ulama dari kalangan habaib. Kalau kamu bangun di waktu malam, kamu kerjain sholat dengan niat minal witir. Bagian dari witir selagi belum 11. Jadi genap aja. 2 usalli raqatain minal witir. Kalau ada minnya itu maksudnya bagian dari witir. Nanti lagi usolli sunat rakatain minal witir. Pokoknya sampai 11 deh paling banyaknya. Sebab la witrani billail ada hadis gak ada 2 witir di waktu malam. Artinya adalah gak boleh lebih dari 11 rakaat witirmu di waktu malam. Gitu ya. Boleh silahkan ambil. Nah, saya mengambil pendapat yang kedua nih. Jadi kalau saya bangun lagi ya saya tambahkan lagi. Sholat tahajudnya itu ditambahkan dengan sholat witir juga. Jadi usolli sunat rakatain minat tahajud wal witir. Lillahi ta'ala gitu ya. Sholat witir jangan ditinggal. Teman-teman sekalian. Witir jangan ditinggal. Selain daripada witir yang jangan ditinggal deh gitu. Sholat duha. Jadi sholat sunnah tuh paling afdal. Sholat sunnah harian ya. Yang paling afdal 1 witir. Yang keduanya duha. Jangan tinggal sholat duha. Pagi tuh. Habisnya isyraq gitu ya. Habis terbit matahari. 16 menit kemudian masuk namanya sholat duha. Usolli sunnah rakatain minad duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh juga 8. Paling afdolnya bilangannya adalah 8. Sholat sunnah duha. Nabi Muhammad menyebutnya sholatul ghina. Nah, ini buat orang-orang Solo kayak tertarik nih. Sholat yang mendatangkan rizki. Sholat yang mendatangkan kecukupan. Ini banyak yang urusan rezeki langsung senyum-senyum nih. Ya. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan seringkali orang yang habis sholat subuh duduk baca zikir kemudian datang waktu duha ya
Datang waktu sampai dengan waktu isyraq, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, kemudian dia sholat duha gitu kan, sudah ada masuk waktu duha. Itu lebih banyak rizkinya, zahiran wa batinan dibandingkan dengan orang habis selesai sholat subuh buka warung. Imamul Haddad tantangin, kata Imamul Haddad liatin aja. Rezekinya orang yang pagi-pagi nyari duit, sama rezekinya orang yang pagi-pagi ngerjain sholat duha, liatin banyakan mana. Sebab sholatul ghina, sholat kecukupan. Insya Allah orang kalau istiqomah ngerjain sholat duha, bakalan diberi sama Allah kecukupan zahir batin. Kecukupan rezeki secara zahir artinya nggak sampai datang kesulitan yang sangat-sangat dalam urusan rezeki, dan juga kecukupan secara batin. Artinya hatinya insya Allah lebih dilapangkan dengan punya sifat qanaah. Jadi buat ibu-ibu nih ya yang suka curhat nih, aduh suami saya nih pelit. Atau rezeki kita nih seret banget gitu. Kayak belut rezekinya, habis ditangkap lepas lagi. Kayaknya susah banget nih urusan rezeki nih ya Allah, gimana sih gitu. Cobain sholat duha, jangan tinggal sholat duha. Insya Allah rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La faqra ma'ad duha. Ini Habib Umar sering sampaikan ini. La faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Saya tuh sampai kepengen gitu. Kalau ada pengemis gitu kan ya. Pengennya mau bilang gitu. Cobain dong duha. Ama yang suka di itu tuh di lampu-lampu merah gitu kan ya. Coba deh kamu kerjain duha. Sebab nggak mungkin nggak pas gitu. Kalau ucapan Nabi Muhammad tuh udah pasti pasnya tuh. La faqra ma'ad duha. Nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Ibu teman-teman saya sekalian, sholat duha. Kalau surat Al-Quran Al-Waqiah, itu surat yang mendatangkan rezeki. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud waktu mau meninggal dunia tuh dia memberikan semua hartanya buat umat Islam. Sampai ditanya gitu, Ibnu Mas'ud kamu ninggalin apaan buat keluarga kamu? Kok semua harta kamu nih udah kamu serahkan buat umat Islam, buat perjuangan Islam dan sebagainya. Kamu kan juga punya anak Ibnu Mas'ud, anak kamu tinggalin apaan gitu. Ini taraktu lahum suratul waqiah. Aku sudah tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Siapa yang membacanya pasti akan Allah berikan kecukupan. Baca tiap hari. Udah ibu-ibu suami kerja atau ibu-ibu juga kerja tapi santai aja, yang penting duha sama waqiah. Duha sama waqiah. Liatin, rezeki gampang banget masuknya ke dalam rumah. Insya Allah. Ini yang pada punya utang nih. Ya. Cobain duha sama waqiah. Mau ditambah lagi? Tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Kulhu. Ya. Jangan baca surat Al-Ikhlas. Begitu masuk rumah surat Al-Ikhlas. Surat Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Ustazah kok bisa ya surat Al-Ikhlas itu gak ada kata-kata Al-Ikhlasnya gitu. Kenapa tuh Ustazah? Ya itu yang namanya ikhlas tuh emang kayak gitu, gak suka kelihatan. Gitu ya, gak suka kelihatan. Sampai dari ikhlasnya surat Al-Ikhlas, sampai gak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali masuk rumah ucap salam kemudian baca surat Al-Ikhlas. Itu dijanjiin sama Nabi Muhammad. Ketika datang orang, ya Rasulullah utang saya banyak, duit saya gak ada, susah bener rezeki nih Rasul. Kata Nabi, kamu tiap kali masuk rumah ucap salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Tiap masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah lagi bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rumah masuk rumah gak ada kerjaan, keluar lagi, masuk lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu berwaktu-waktu yang cukup lama, dia kemudian datang lagi ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alhamdulillah rezeki masuk kayaknya gak cuma dari pintu, di jendela semuanya masukin rezeki dah. Utang saya udah kebayar Rasul, alhamdulillah, makasih bener, makasih. Insyaallah ya, mudah-mudahan diamalin. Tuh, lihat tuh. Jadi sholat sunnah. Nah ini juga mudah-mudahan bisa kita kerjain gitu. Habisnya lebaran gini nih, kan kalau di bulan puasa tuh terawih 20
rokaat, tambah witirnya 3 rokaat. Habis itu sebelum sahur kita juga sholat sunnah juga. Gitu ya, banyak bener gitu sholat sunnah yang bisa kita hadirkan selama bulan suci Ramadan. Nah keluar dari bulan Ramadan jangan sampai gak ada sama sekali gitu. Duhanya kita kerjain, witirnya kita kerjain, tahajudnya kita kerjain, insya Allah. Qobliyah ba'diyah, mudah-mudahan juga bisa kita kerjain. Nah kalau qobliyah ba'diyah terutamanya, paling afdolnya rawatib atau qobliyah ba'diyah adalah qobliyah subuh. Ini juga jangan ditinggal. Bacanya, ini saya mah kalau ngajar yang enak-enak aja dah. Kalau ibu-ibu perhatiin dari tadi tuh enak-enak semua tuh. Ya. Bacanya kalau mau qobliyah subuh alam nasroh malam taro. Kata Nabi Muhammad, man salal fajr bi alam wa alam lam yusibu dzakal yaum alam. Kata Nabi, siapa yang salat subuh baca alam nasroh rakaat pertama, alam taro rakaat kedua, sepanjang hari itu enggak akan kena rasa sakit. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syarafa darajat al-aliyah rafi'at al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufni wa liwalidayya, 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 irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tadi man shallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yaum alam. Siapa yang ngerjain salat subuh qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh dan alam taro, maka dia tidak akan terkena alam pada hari itu. Apa itu alam? Rasa sakit. Gak akan kena rasa sakit sepanjang hari itu. Rasa sakit ya, bukan penyakit. Nah, ada kan penyakit tapi gak ada rasa sakitnya kan. Jadi artinya sepanjang hari itu tuh kamu gak akan kena rasa-rasa sakit gitu. Enak apa enggak tuh rasa sakit? Gak enak. Makanya kalau yang aduh gimana nih takut sakit gitu. Ya udah baca deh alam nasroh sama alam taro. Insyaallah.